Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dan dilancarkan segala usahanya. Berjumpa lagi dengan SAS Indonesia, channel pribadi yang senantiasa memberikan informasi-informasi menarik, baik dalam infrastruktur, perkembangan sebuah kota, sebuah desa, maupun juga tempat religi atau tempat wisata lainnya yang menarik tentunya buat para sahabat semuanya. Saat ini saya berada dalam perjalanan di satu desa, namanya Desa Boja, Kendal. Dan ini bulan Desember, awal bulan tahun 2023. Situasinya jalanan licin karena baru saja hujan dan bahkan masih gerimis. Ini kita pakai wiper, jadi mohon maaf kalau pandangannya agak terganggu oleh wiper. Saya sedang menuju ke daerah Kendal tentunya, dan saya akan melewati jalan dimana yang melintas atau menembus hutan cagar alam. Nanti kita akan melihat situasi hutan cagar alam seperti apa. Yang kanan kiri tentu hutan lebat, betul, bukan hanya hutan jati saja. Dan bahkan biasanya kalau saya melewati di sana masih melihat beberapa kera ya, atau monyet yang memang ada di jalanan. Semoga kini karena hujan masih ada saja yang keluar sehingga nanti bisa saya video. Tapi kalau memang tidak ada video karena memang hujan, biasanya monyetnya masuk ke rumah, masuk ke tempatnya masing-masing tentunya. Hujan masih terus turun walaupun gerimis-gerimis saja seperti ini. Langit juga terlihat mendung, dan tentunya kita harus berhati-hati dalam perjalanan kita. Para sahabat, semoga juga kondisinya dalam perjalanan ya selamat sampai tujuan. Dan kita sudah mau masuk ke daerah hutan cagar alam. Saya pernah membaca Alam Endah Blogs, itu tahun 2015 ditulisnya, mengenai cagar alam Pager Wunung Darupono ini. Dan Pager Wunung ini memang dekat dengan Boja atau bersebelahan lah, boleh dikatakan demikian. Hutan ini salah satu cagar alam di wilayah Jawa Tengah yang terdapat di Kabupaten Kendal. Cagar alam Pager Wunung Darupono itu terkenal dengan koleksi tanaman pohon jati Tectona grandis, ini memang yang tertulis demikian, yang berumur sangat tua hingga puluhan tahun dan memiliki ukuran besar. Salah satu koleksi cagar alam ini, pohon jati terbesar dengan lingkar batang mencapai 845 cm. Dan untuk membuktikan betapa besar pohon jati itu, tahun 2014 Bapak Hatta Rajasa dan juga tentunya para pejabat yang lainnya pernah membuat sebuah lingkaran untuk melingkari pohon jati tersebut. Secara administrasi, cagar alam Pager Wunung Darupono ini terletak di wilayah Desa Darupono, kecamatannya Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam itu sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan SK-nya 115 Menhut 2004. Jadi ditetapkan sebagai cagar alam itu 2004, berarti kurang lebih sekitar 19 tahun yang lalu. Nah sahabat, luas daripada cagar alam Pager Wunung Darupono ini sekitar 33,2 hektar. Itu berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 150 sampai 170 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dan memiliki jenis tanah latosul. Jadi sebagian berupa dataran dengan topografi yang datar dan sebagian memiliki topografi yang bergelombang dan agak berbukit. Kondisinya atau situasinya memang hujan dan juga di tengah hutan agak gelap sehingga memang kamera saya ini tidak bisa menembus. Ya artinya tidak terlalu terang, ya mohon maaf para sahabat. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya situasinya cukup menyeramkan ya di tengah hutan seperti ini. Jalanan sudah halus karena memang sudah dicor ya, dibuat beton. Ya kita tetap harus berhati-hati karena jalannya licin, dan juga tentunya ini penerangannya tidak terlalu banyak sih lampu-lampunya, atau mungkin karena ini agak mendekati sore hari ya, kira-kira jam 5 sore sehingga penerangan belum bisa maksimal. Nanti kalau malam pasti maksimal penerangannya. Menurut sejarahnya, cagar alam Pager Wunung Darupono ini semula merupakan hutan tanaman jati yang kemudian dibiarkan mengalami proses suksesi sendiri. Kawasan ini menjadi hutan tanaman jati sekitar tahun
1776 hingga 1820. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda waktu itu menetapkannya sebagai cagar alam dan kemudian diperkuat kembali di tahun 2004. Nah, di titik ini biasanya banyak sekali kera atau monyet-monyet yang memang ada di pinggir jalan ya. Mereka meminta makanan biasanya. Ya mungkin juga yang lewat atau yang melintas juga seringkali melempar makanan di sini. Tapi karena mungkin hujan ini tidak kelihatan. Dan di hutan ini masih banyak sekali pohon jati yang berusia sudah tua, mungkin di atas 70 tahun. Dan ada juga tadi yang lingkar batangnya mencapai 8,45 meter. Ya gede banget. Selain tumbuhan atau pohonan, di sini juga ada beberapa fauna tentunya, seperti ada babi hutan, kemudian monyet akar panjang, reptil seperti biawak misalnya juga ada di sini, atau berbagai burung ya, juga banyak di sini. Tentunya ada binatang-binatang lain yang mungkin kita nggak pernah melihatnya. Nah, saya akan cerita hal-hal yang sedikit serem di hutan ini, dan saya juga pernah membaca media online di viva.co.id. Tetapi juga saya pernah mendengar langsung dari beberapa orang di daerah sini sebenarnya. Ketika masa PKI masih berlangsung di Indonesia, banyak para pengikut PKI yang dibantai di hutan ini. Informasinya begitu. Jadi kondisi itu pastinya akan terjadi di berbagai hutan di Indonesia. Kalau saya rasa demikian, termasuk juga di hutan Darupono ini. Dan seremnya sekali bahwa mereka, para PKI itu harus menggali lubang sendiri dan kemudian mereka harus mengalami kematian dengan ditembak. Kira-kira demikian. Ya, saya nggak bisa menggambarkan hal itu. Sudah banyak cerita atau mitos yang dimana di daerah hutan ini banyak sekali, seringkali ada penampakan bahwa ada mayat tanpa kepala yang berjalan-jalan. Ini juga banyak rumor sebenarnya di sini. Dan juga ada rumor yang nggak kalah serem, di mana sering muncul adanya ular piton raksasa yang melintas dari sebelah kiri ke kanan atau kanan sebelah kiri. Dan bahkan kononnya juga pernah ada seorang pengendara yang menabrak ular tersebut ketika sedang melintas. Tetapi ular tersebut diam saja melanjutkan perjalanan, ya, tidak kemudian ada reaksi. Tapi setelah ini tentunya kita bisa menggambarkan ya betapa seramnya hutan cagar alam ini. Walaupun sebenarnya saya sendiri belum pernah melihat secara langsung. Ini saya baca dan juga mendengar daripada cerita yang beredar. Nah, tetapi kalau ada cerita yang menyeramkan, ada juga cerita yang menyenangkan. Yang menyenangkannya apa? Bahwa di hutan ini banyak sekali ada warung-warung yang menjual durian ya, hasil panenan atau hasil bumi dari mereka. Jadi harganya cukup murah di daerah sini. Kalau sahabat misalnya lewat sini, lewat hutan cagar alam, membeli katakanlah durian satu pun paling sekitar 50.000, 40.000, 50.000, 60.000 tergantung besarannya. Tetapi di sini nggak terlalu mahal karena memang hasil dari pohon sendiri. Di depan saya berhenti sebuah mobil dan memang ini sedang antri karena ada perbaikan jalan, ada sebelah jalan yang sedang dicor, sehingga memang kita harus antri masuknya. Tapi tentunya tidak terlalu lama, paling hanya beberapa menit saja. Dan kita bisa melihat hutan jati yang saya buka kacanya ini, ya sangat lebat juga kita lihat. Dan demikian informasi yang saya share buat sahabat semuanya dari Cagar Alam Pager Wunung Darupono Kendal. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan. Setidaknya walaupun tidak pernah ke Kendal, tapi pernah melihat cagar alam di daerah Kendal seperti apa. Silakan para sahabat berbagi juga mengenai kondisi kota, pedesaan di daerah sahabat semuanya, sehingga kami yang tidak pernah ke sana pun bisa melihat bagaimana perkembangan situasi kota dan pedesaan daripada para sahabat semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk atensinya kepada SAS Indonesia dan terus mendukung channel sederhana ini, dan mohon dukungan dengan subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan SAS Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjalani kehidupan, jalani saja dengan penuh motivasi. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Sampai jumpa kembali.